Yo guys, ketemu lagi di channel Eza. Dan di video kali ini saya akan sedikit cerita atau mungkin mini review Redmi 9 setelah beberapa bulan pemakaian dan setelah update ke MIUI 12.5. Dan baru beberapa minggu ke belakang sebenarnya saya update ke MIUI 12.5 ini. Padahal update MIUI 12.5 ini sudah ada sejak awal bulan September lalu, tapi saya merasa enggan untuk mengupdate karena alasan tertentu yang menurut saya annoying dan bikin kesal. Sedikit cerita, dari pertama unboxing Redmi 9 ini sudah menggunakan MIUI 11 yang berbasis Android 10 atau Android 10, dan beberapa minggu kemudian saya mendapatkan notifikasi untuk update ke MIUI 12. Di situ saya langsung download update dan langsung menginstalnya dengan harapan mungkin si performa HP-nya akan meningkat. Namun setelah update harapan saya mungkin terlalu berlebihan. Alih-alih performanya makin meningkat, menurut saya malah biasa saja. Benar-benar nggak ada bedanya. Yang ada malah bug bertebaran di mana-mana, sering nge-freeze dan kadang load app terasa sangat lama. Terlebih ketika hendak membuka kamera, itu nunggunya bisa sampai 3 bahkan 5 detikan. Nah, di situ saya merasa sedikit kecewa dengan updatean MIUI 12 ini. Oleh karena itulah sejak diluncurkannya MIUI 12.5 ini, saya merasa enggan untuk mengupdate-nya. Namun pikiran saya berubah setelah mendengar cerita teman saya yang juga menggunakan HP Xiaomi dan dia sudah mengupdate ke MIUI 12.5. Dia bilang sih ya aman-aman aja, bug udah sedikit berkurang, respon app-nya makin cepet, dan tampilannya yang lebih fresh. Nah, tanpa perlu pikir panjang, saya langsung update ke MIUI 12.5 ini. Lalu setelah selesai update, saya lumayan dibuat terkesan berkat tampilan bootingnya yang kini sudah baru. Atau ya bahkan sebagian orang sudah terbiasa karena sudah update dari lama. Memang harusnya saya update dari dulu sih, tapi ya nggak apa-apa lah, karena ada alasan tertentu aja. Selain tampilan bootingnya tadi, kini pas kita mau buka HP-nya menggunakan PIN, juga sedikit ada sentuhan animasi unik menurut saya. Perubahan selanjutnya juga ada di bagian control panel yang menurut saya sekarang terlihat lebih tersusun rapi. Icon-iconnya juga dibikin gede-gede supaya mudah untuk dikontrolnya. Usap ke bawah dari sisi kanan atas untuk membuka control panel dan usap ke bawah dari sisi kiri atas untuk melihat notifikasi terkini. Oh ya, perlu diingetin lagi kalau control panel yang ini nggak langsung update ya. Jadi buat kalian yang sudah diupdate tapi control panelnya belum berubah, kalian jangan khawatir. Berikut adalah cara mengaktifkan control panel terbaru di MIUI 12.5. Kalian tinggal pergi ke pengaturan atau setting, lalu pada tab pencarian, kalian ketik pusat kontrol dan pilih gaya pusat kontrol, lalu gunakan pusat kontrol versi baru. Oke, lanjut ke topik utama kita. Selain tampilan booting, animasi PIN, dan control panel, kini tampilan bar volume juga sudah semakin kece menurut saya. Ya, mirip-mirip Apple lah. Nah, terus apa lagi nih update-nya? Satu lagi yang penting menurut saya. Pada updatean MIUI 12.5 ini, pada Redmi 9 akhirnya mendapatkan upgrade Android OS yang kini sudah berbasis Android 11 atau Android 11. Harusnya sih fiturnya makin kekinian lah ya. Dan selanjutnya apalagi? Nggak ada. Udah, cuma segitu aja yang saya dapat hal-hal yang baru yang ada di MIUI 12.5 ini. Lalu selanjutnya kita bahas isu yang ada di Redmi 9 ini karena ada beberapa user yang mengalami isu yang cukup serius dan saya pun juga merasakan hal yang sama, yaitu adalah baterai yang boros. Yang dulu dijadiin tagline sebagai jawara baterai besar, kini ia harus menutupi tagline-nya. Baterainya memang tetap besar, kapasitasnya tetap 5020 mAh, tapi untuk daya tahan menurut saya setelah update MIUI 12.5 ini, Redmi 9 jadi sedikit lebih boros. Biasanya bisa tahan seharian penuh, itu pun masih tersisa belasan persen. Namun setelah diupdate, entah kenapa dipakai dari 100%, pas dicabut dari casannya, sering banget kalau udah jam 7 malam atau lebih, baterainya nyisain 5-6% aja. Ya emang gak terlalu kerasa sih, tapi tetap aja ada perubahan menurut saya. Semoga updatean MIUI 13 nanti bisa diingkatin performa baterai HP-nya menjadi semakin irit. Menurut saya yang kerasa diturunin memang itu aja sih, sisanya masih oke-oke aja.
Lanjut ke bagian performa, menurut saya kini performa di Redmi 9 setelah update MIUI 12.5 juga tetap sama aja. Nggak ada yang berubah, mungkin yang ada di settingan buat main game Mobile Legends ya, yang kini sudah bisa frame rate ultra. Memang sudah selayaknya lah, selevel MediaTek G80 ini bisa rata kanan buat main game seenteng satu ini. Dulu kan cuman mentok di high doang tuh. Lalu iseng saya nyobain main game yang baru aja rilis, yaitu PUBG New State. Di settingan awal HP Redmi 9, main game PUBG New State dapat grafik ringan dengan frame rate sangat tinggi. Di sini saya tebak kalau maksud dari sangat tinggi itu mungkin kalau di PUBG M Smooth Ultra ya. Artinya frame rate-nya bisa dihasilin mencapai 40 frame per second. Itu menurut saya udah lumayan. Selanjutnya kita bahas masalah gyroscope. Memang mau diupdate sampai kapanpun, Redmi 9 tetaplah Redmi 9 yang nggak punya gyroscope secara hardware. Di settingan PUBG New State memang ada, tapi perlu diingetin lagi nih. Gyroscope yang ada di HP ini merupakan gyroscope software, jadi nggak enak banget kalau buat dipakai. Oke, lanjut ke performa main gamenya. Di sini kita lihat bahwa frame rate yang bisa dihasilin itu nggak sampai 40 frame per second. Saya bisa bilang kalau ini cuman mentok di 20 sampai 25. Kalau lagi bagus ya 30 fps. Bukan salah si HP-nya menurut saya, tapi karena mungkin gamenya ini masih baru rilis, jadi perlu banyak perbaikan atau update. Dan ya, saya mati. Jujur suhu si HP ketika main game ini sangat lumayan panas. Padahal saya cuma main beberapa menit, tapi udah kerasa masuk angin kayak ini HP. Sekali lagi mungkin ini bukan salah HP-nya, tapi bisa jadi karena gamenya yang belum stabil karena masih baru. Mungkin loh ya. Nah, sedangkan kalau buat dihajar main game PUBG M udah nyaman banget. Smooth Ultra yang benar-benar ultra mentok bisa sampai 40 frame per second. Meskipun kadang drop ke titik paling bawah itu 20 frame per second kalau si HP-nya udah agak panas. But overall still work for play. Kesimpulan yang saya dapetin dari updatean MIUI 12.5 ini pada Redmi 9 cukup simple. Gak ada perubahan atau peningkatan performa yang signifikan. Yang ada menurut saya performa daya tahan baterainya yang turun. Entah memang karena update-nya atau memang karena saya aja yang udah pakai ini HP terlalu sering. Jadi baterai health-nya sudah berkurang. Lalu selanjutnya hal positif yang saya ambil dari updatean kali ini menurut saya lebih ke tampilan UI-nya yang kini lebih fresh. Enak dilihat gitu, meskipun iklan ya tetap bejibun. Oke, jadi segitu aja buat video membahas keluh kesah update MIUI 12.5 di Redmi 9. Menurut saya update kali ini nggak harus atau wajib kalian install kok. Kalau kalian masih nyaman, ya lanjutin aja. Kalau udah berasa nggak enak, ya silahkan diupdate. Siapa tahu kalian bisa ngerasain lebih jauh kalau udah diupdate. Dan kalau udah diupdate tetap gak berubah, ya jangan heran. Karena saya juga sudah bilang di pertengahan video. Oke, cukup segitu aja. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.